Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Makassar. Selamat pagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari rombongan dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terdiri saya, Barsihanur, Dr. Haji Agustia Tahir, Dr. Andi Syahiraini, dan Dr. Nasib Ibrahim, mendapatkan sebuah kehormatan untuk menghadiri sebuah agenda yang spektakuler, agenda yang sangat ditunggu-tunggu, agenda yang menjadi kebanggaan buat keluarga, buat institusi, juga buat negara, yaitu pengukuhan guru besar Profesor Dr. Haji Hamdanah MAG sebagai guru besar di bidang psikologi Islam, yang saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Palangkaraya. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam, dari pukul 9 pagi hingga pukul 12, yang dihadiri oleh berbagai macam tamu dan undangan, baik dari kalangan Sivitas Akademika IAIN Palangkaraya, dan juga dari tamu-tamu luar yang ada di sekitar Kota Palangkaraya ini. Tentunya pengukuhan guru besar ini dan juga adanya guru besar di institusi ini menjadi sebuah nilai tambah bagi pengembangan Sivitas Akademika, juga bagi pengembangan institusi, di mana IAIN hari ini insya Allah akan bermetamorfosis, berkonversi menjadi UIN Palangkaraya di masa mendatang. Kita harapkan demikian, dan saya juga berharap bahwa orasi ini bukan sesuatu yang dianggap terakhir kali, tetapi harus ada kelanjutan yang tidak terlalu jauh dari fase ini untuk orasi guru besar berikutnya di lingkup IAIN atau nanti ke depan UIN Palangkaraya ini. Saya didampingi oleh salah seorang dosen tafsir dan juga seorang penulis yang handal di Kota Palangkaraya, Bapak Ahmad Supriyadi MAG, calon doktor, amin, yang sangat produktif menulis dan juga mudah-mudahan dapat mengkontribusikan pengalaman dan ilmunya untuk pengembangan UIN atau IAIN Palangkaraya di masa-masa mendatang. Demikian. Agama Islam Negeri Palangkaraya beserta anggota memasuki ruang upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara sidang senat terbuka Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dalam rangka pengukuhan guru besar Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2 September 2020 Miladiah 14 Muharram 1442 Hijriah dimulai. Oh, ini punya siapa? Oh, ada. Yang terhormat Ketua Senat beserta anggota, yang kami hormati Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya beserta jajarannya, yang berbahagia
Ibu Profesor Dr. Hajah Hamdana MAG beserta keluarga, yang kami hormati seluruh tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Acara sidang senat terbuka Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dalam rangka pengukuhan guru besar Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2020 Miladiah bertepatan dengan 1442 Hijriah. Kita mulai dengan bersama-sama mengucap basmalah. Kepada Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, disilakan membuka sidang senat terbuka Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dalam rangka pengukuhan guru besar Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2020. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 September 2020 Miladiah, rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Hajah Hamdana MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 September 2020 Miladiah, saya, Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, secara resmi mengukuhkan Saudara Dr. Hajah Hamdana MAG sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1527/MTK/KP/2019 tanggal 26 Desember 2019. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah dan rahmat serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Hajah Hamdana MAG disilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Senat IAIN Palangkaraya beserta anggota, yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Hamka SPD MPD. Yang saya hormati Rektor IAIN Palangkaraya beserta para wakil-wakil rektor di IAIN Palangkaraya. Yang saya hormati para dekan
unsur pimpinan yang ada di YN Palangkaraya. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Yang saya hormati Wali Kota Palangkaraya atau yang mewakili. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi yang ada di Palangkaraya atau yang mewakili, dan juga rektor yang ada di luar Palangkaraya, yaitu dari UIN Antasari Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji Habdan MPD. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Kapolda atau yang mewakili. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para pengurus organisasi keagamaan yang ada di Kalimantan Tengah atau yang ada di Palangkaraya, baik dari pengurus organisasi Nasyiatul Aisyah, Fatayat NU, Muslimat, Aisyah, BKMT, IPHI, DMI, MUI, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh sivitas akademika yang saya banggakan, terlebih khusus kepada keluarga saya yang ada saat ini. Ketua Senat beserta anggota dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur saya panjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari dan momentum yang paling berharga ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan upacara pengukuhan guru besar yang saya terima pada hari ini, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi diri pribadi saya, karena pengukuhan yang dilaksanakan pada hari ini adalah di saat pandemi COVID-19. Sepanjang hidup saya, insya Allah tidak akan saya lupakan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi agung dan nabi terakhir yang membawa perubahan kehidupan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan peradaban dan pencerahan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya di atas mimbar yang terhormat ini menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Dinamika Psikologis Generasi Milenial di Abad Digital, Ikhtiar Membangun Generasi dengan Pendekatan Psikologi Islam. Ketua Senat beserta anggota, hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengurai lebih lanjut terkait dengan tema orasi ilmiah saya pada hari ini, izinkan saya mengutip salah satu cerita tentang bagaimana Ibnu Sina. Beliau adalah seorang filosof, seorang dokter dan psikolog Islam, memberikan terapi kepada seorang anak muda yang hampir bunuh diri karena putus asa. Suatu hari datang seorang pemuda yang wajahnya sangat pucat dan lesu. Tubuhnya tampak kurus dan seperti tidak memiliki semangat hidup. Pemuda itu menyampaikan curahan perasaan sebagai akibat kehilangan seorang kekasih yang dia cintai. Bangunan mahligai cinta yang sudah sekian lama terbangun, layar yang sudah terkembang, siap menatap masa depan, akhirnya kandas di tengah gelombang badai. Problematika inilah yang mengganggu pikiran dan jiwanya, sehingga berdampak kepada fisiknya.
Setelah mendengar keluhan dan curahan perasaan anak muda tersebut, Ibnu Sina bertanya, "Apakah Anda ingin sembuh dan keluar dari masalah yang kamu hadapi?" Anak muda itu pun menjawab, "Iya," katanya. "Jika kamu ingin keluar dari masalah dan ingin sembuh, baik fisikmu maupun psikisnya, mari ikuti saya ke belakang rumah," kata Ibnu Sina. Ibnu Sina lalu mengambil setengah gelas garam dan mengambil pula 1 gelas air putih. Garam lalu dicampurkan ke dalam air tersebut, diaduk hingga larut merata di dalam air. Setelah air garam ini siap, Ibnu Sina meminta anak muda itu untuk meminumnya hingga habis. Karena ingin sembuh, anak muda itu meminum. Tapi jangankan segelas, seteguk pun rupanya dia tidak mampu memasukkan air ke dalam perutnya. Dia pun muntah. Ibnu Sina bertanya kepada anak muda tadi, "Wahai anak muda, kenapa engkau tidak habiskan minuman yang saya berikan itu?" Anak muda itu menjawab, "Terlalu asin," katanya, "sangat asin. Rasanya membuat saya muntah dan memutuskan untuk berhenti minum." Ibnu Sina pun bertanya lagi, "Apakah Anda ingin sembuh dan ingin keluar masalahmu?" Anak muda itu menjawab, "Iya," katanya. "Kalau begitu," kata Ibnu Sina, "ikuti saya ke belakang rumah. Di situ ada sebuah sumur yang luas dan cukup dalam." Keduanya pun berjalan menuju sumur yang luas dan dalam tersebut. Ibnu Sina tetap membawa setengah gelas garam bersamanya. Di hadapan anak muda itu, Ibnu Sina membuang garam tersebut ke dalam sumur. Lalu diaduknya sumur tersebut dengan sebilah tongkat hingga garam tersebut larut di dalam sumur. Lalu Ibnu Sina mengambil 1 gelas air dari sumur tersebut dan diberikan kepada anak muda tersebut. Anak muda itu meminumnya hingga habis. Ibnu Sina bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau bisa menghabiskan 1 gelas air? Bukankah garam saya taburkan ke dalam sumur itu sama dengan yang sebelumnya?" Anak muda itu berkata, "Air ini rasanya tawar dan tidak asin seperti air sebelumnya." Mendengar ungkapan anak muda itu, Ibnu Sina kemudian tersenyum lalu berkata, "Wahai anak muda, gelas dan sumur itu adalah perumpamaan hatimu. Jika hatimu sekecil dan sesempit gelas, maka hatimu akan selalu sakit, galau, bahkan terasa pedih, bagai teriris sembilu tatkala menerima sebuah ujian. Meski ujian ini tidak besar, akan tetapi jika hatimu seluas dan dalamnya sumur itu, maka masalah yang datang pasti tidak terasa menjadi beban, bahkan tidak terasa efeknya, seperti tidak adanya rasa garam di dalam air sumur." Hadirin yang saya hormati, cerita di atas menggambarkan tentang jiwa dan mentalitas manusia dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Jiwa dan mentalitas menjadi penentu ke arah mana manusia melangkah. Rapuhnya mental anak muda seperti cerita tersebut menggambarkan tentang jiwa anolah yang tidak sanggup berhadapan dengan keadaan zaman. Oleh sebab itu, saat ini diperlukan mental digital yang sanggup bertahan menghadapi perubahan zaman yang semakin hari semakin kompleks. Jika tidak, manusia akan mengalami gelombang tsunami kehidupan yang berujung pada keadaan depresi dan menyebabkan lahirnya manusia yang mengalami speed of alienation atau dislokasi sosial. Gejala di mana seorang merasakan sunyi dalam keramaian atau merasa miskin dalam kekayaan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan jiwa manusia, apalagi generasi muda. Ketua Senat, Rektor, beserta hadirin sekalian yang saya hormati, di era saat ini kita sering mendengar istilah digital, sebuah istilah yang sangat populer seirama dengan perkembangan teknologi digital. Ini disebabkan hampir semua produk teknologi pada saat ini berbasis digital, di mana produk teknologi memakai bilangan biner 0 dan 1 sebagai basis teknologi digital. Sebagai efek perkembangan dunia digital, maka ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, hampir-hampir meninggalkan dimensi spiritualitas. Revolusi industri 4.0 yang bergerak berbarengan dengan produk teknologi digital membuat manusia mampu dengan cepat mengakses informasi dari belahan dunia manapun. Pola pikir dan gaya hidup
berubah seirama dengan perkembangan dunia digital. Masyarakat mulai memiliki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Bahkan ada istilah, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone atau Android. Ini disebabkan teknologi digital mampu menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi digital dapat digunakan manusia untuk mempermudah melakukan tugas dan pekerjaan apapun. Hari-hari ini seorang tidak perlu lagi pergi ke toko untuk mendapatkan keperluan sehari-harinya. Dia cukup mengambil e-commerce, online shopping atau aplikasi lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat. Pengiriman surat tidak perlu memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan dengan hitungan detik surat elektronik sudah tiba. Seseorang tidak perlu khawatir kehabisan rolling seperti zaman dahulu, sebab saat ini seorang kapan saja bisa mengambil gambar atau foto dan bisa menghapus jika foto yang dihasilkan dianggap belum sesuai dengan yang diinginkan. Dunia digital pula yang menyebabkan kebanyakan orang tiba-tiba wajahnya berubah menjadi mulus dan lebih cantik, terutama di saat gambar atau fotonya dipajang di baleho atau akun media sosial. Demikian pula kerinduan seorang remaja kepada kekasih, kerinduan seorang suami kepada istri, atau kerinduan seorang bapak kepada anak tidak perlu dibatasi oleh perjalanan surat menyurat yang memakan waktu cukup lama. Cukup klik aplikasi video call, maka sudah dapat melihat orang yang dirindukan. Dunia digital membuat perangkat paper menjadi paperless atau pembayaran cash menjadi cashless atau non-tunai. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era modernitas, sebuah era di mana peran-peran manusia digantikan oleh peran mesin. Hadirin yang berbahagia, produk teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat saat ini untuk memenuhi segala macam kebutuhan aktivitas mereka sehari-hari, mulai dari kebutuhan untuk belajar, berbelanja, hiburan, pembayaran, pembiayaan, sampai untuk kebutuhan berkomunikasi maupun bersosial. Dampak dari hal tersebut tentu membawa perubahan yang begitu besar terhadap cara hidup dan cara berpikir masyarakat. Sebuah olah dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien oleh teknologi. Semua pengguna teknologi tentunya setuju bahwa penggunaan teknologi tidak memiliki batas, baik dari sisi waktu maupun ruang. Segala jenis kemajuan teknologi digital menjadikan hidup manusia tumbuh, berubah dan berkembang. Berubah dari hidup yang semula hanya mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi tenaga mesin yang lebih cepat. Teknologi digital seperti smartphone, Android, gadget menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, bahkan terkadang bisa menjadi dewa. Dalam kehidupan yang selalu setia bersama, dibawa kemana-mana. Tidak heran jika ada suami atau istri cemburu kepada handphone karena perhatiannya kepada HP melebihi perhatian kepada istri atau suami. Perubahan juga terlihat dari kebiasaan masyarakat yang menginginkan kepada sesuatu yang lebih mudah dan lebih cepat. Perkembangan teknologi juga seakan memaksa masyarakat agar ikut berkembang, mengenal dan memakai produk teknologi. Mereka yang tidak mengenal produk teknologi akan dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman dan tidak mampu mengikuti budaya dan yang sedang berkembang. Akibatnya akan diremehkan, bahkan dikucilkan oleh pergaulan masyarakat. Sebagai contoh, jika seorang tidak dapat menggunakan komputer akan diremehkan dan bahkan dianggap sebagai masyarakat primitif yang tidak mengenal teknologi. Dan orang seperti ini jangan berharap dapat bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit atau ingin menjadi ASN pada saat ini. Era digital tidak dapat dielakkan lagi, yang selalu membawa dampak negatif yang luar biasa, dan ia menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Perkembangan dunia digital saat ini memiliki wajah ganda. Di satu sisi memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan banyak pekerjaan.
Namun di sisi lain, era ini menghadirkan gaya hidup hedonis materialis yang cenderung memuakkan. Produk-produk teknologi yang dihasilkannya bisa menjadi trauma bagi kemanusiaan. Tidak sedikit reputasi seseorang runtuh hanya karena privasinya tersebar melalui media sosial, baik karena sengaja disebar atau karena ketidaksengajaan. Media sosial yang dimanfaatkan teknologi digital ini tampak tidak memiliki nilai etis dan aturan dalam penggunaannya. Berbeda dengan citizen, penduduk nyata bumi yang diikat oleh aturan dan regulasi norma agama, sosial dan budaya. Netizen, penduduk dunia maya justru tidak memiliki regulasi seperti itu. Akibatnya terjadi degradasi nilai etis, moral, dan budaya. Tak pelak lagi terjadi pergolakan di masyarakat dan khususnya kalangan generasi milenial. Karena merekalah yang paling intens berinteraksi dengan dunia teknologi digital dalam pola gerak revolusi industri 4.0. Kegelisahan masyarakat milenial ini tampak dari pola perilaku kehidupan sehari-hari. Para milenial mengalami dislokasi dan patologi sosial, anomali sosial dan kultural yang terjadi dalam kehidupan. Kasus-kasus kriminalitas yang terkadang berada di luar nalar dan akal sehat sering terjadi dan kita dengar atau saksikan melalui media massa. Kasus pembunuhan anak di bawah umur, bullying, video adegan mesum anak remaja, tawuran dan sejenisnya merupakan fenomena terjadinya deslokalisasi sosial. Rasanya guru besar tidak guru besar itu tidak ada bedanya ya, hanya itu titel keilmuan atau gelar keilmuan saja. Jadi ya mudah-mudahan harapan saya akan lahirlah guru besar berikutnya yang ada di YAIN Palangkaraya sehingga bisa membawa YAIN Palangkaraya ini ke arah yang lebih maju gitu. Dan mudah-mudahan YAIN Palangkaraya bisa berkibar khususnya di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas segala hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Pasca Sarjana YAIN Palangkaraya beserta seluruh staf. Pertama-tama mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Profesor Dr. Haji Hamdanah MAG yang pada pagi hari ini insya Allah akan dikukuhkan sebagai guru besar pertama untuk YAIN Palangkaraya. Bahkan beliau juga adalah sebagai wanita pertama profesor di YAIN Palangkaraya. Tentu kami berharap setelah beliau dikukuhkan menjadi profesor ini, kiprahnya akan bisa lebih banyak untuk YAIN Palangkaraya, termasuk pasca sarjana dan juga untuk masyarakat yang lebih luas. Dan tentu masyarakat sangat menunggu tebaran ilmu dan pengabdian beliau di tengah-tengah masyarakat khususnya Kalimantan Tengah. Demikian laporan sementara kami sebelum mengikuti kegiatan orasi pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.